Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan beribadah dengan sikap penyembahan. Ibadah Natal hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Tak terasa kita sudah ada di minggu terakhir di tahun 2020. 10 bulan terakhir di tahun 2020, kita menghadapi masa yang tidak mudah. Kita menjalani kehidupan yang tidak seperti biasanya akibat pandemi COVID-19. Dan Natal kali ini pun kita juga tidak merayakan seperti Natal-Natal sebelumnya. Di tengah kesuraman, di tengah ketidakpastian, di tengah kegelisahan adalah secercah cahaya yang begitu terang, yaitu kehadiran Allah yang menjelma menjadi manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah Natal ini mengingatkan Natal yang pertama kali ketika Tuhan Yesus baru lahir? Tidak ada hiasan Natal yang begitu gemerlap. Tidak ada pesta perayaan dan pesta makan. Tetapi hanya ada seorang bayi yang terlahir di palungan yang hina. Tuhan Yesus lahir dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan orang berdosa.
Seperti yang tertulis di dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20 dan 21. Di mana saat itu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf di dalam mimpinya dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus telah lahir di Betlehem, terbaring di balungan yang indah. Oh, betapa ajaib anugerahnya, Yesus cari daku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh
Raja surga telah datang ke bumi. Para malaikat bernyanyi, memuliakan namanya. Damai surgawi tercurah bagi mereka yang berserah kepadanya. Berkat Tuhan berlimpah bagi mereka yang menyembahnya. Mari kita sujud menyembahnya, menyanyikan lagu untuk memuji dan memuliakannya. Mari tetap teguh beriman dan tetap setia mengikutinya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kelahiran-Mu pada 2000 tahun yang lalu. Terima kasih untuk cinta-Mu yang besar kepada setiap kami manusia berdosa yang tidak layak menerima segala kebaikan-Mu. Terima kasih saat ini kami hadir sebagai anak-anak-Mu. Tetapi kami sadar Tuhan, kami yang dipanggil sebagai anak-anak-Mu yang seharusnya di dalam hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu, selalu menuruti perintah-Mu. Tetapi yang kami lakukan adalah sebaliknya. Kami gagal melakukan setiap perintah-Mu. Bahkan ketika di dalam keadaan terjepit dan di dalam keadaan hidup yang begitu berat, kami gagal mempercayai-Mu. Kami sulit memegang janji-janji-Mu bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Sehingga banyak kali kami selalu mengambil jalan pintas dan kami gagal di dalam mempercayai Engkau seutuhnya. Natal kali ini mengingatkan kami bahwa Engkau lahir karena Engkau mencintai kami.
Engkau lahir karena Engkau ingin membuktikan bahwa Engkau sungguh mencari dan menyelamatkan kami. Biarlah di Natal ini kami bisa terus memegang janji-Mu, bahwa Engkau selalu menyertai hidup kami, bahwa Engkau selalu ada bagi setiap kami ketika kami di dalam keadaan masalah yang begitu sulit, cobaan yang datang bertubi-tubi, ajar kami tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur terima kasih kami Tuhan untuk penyertaan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Bahkan di sepanjang tahun ini kami boleh melaluinya sampai saat ini. Sekalipun sepanjang tahun ini mungkin kami merasa banyak kehilangan, banyak perasaan hampa karena kami tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja. Tapi biarlah di Natal ini Tuhan, hati kami kembali dihangatkan, hati kami kembali dihiburkan dan dipenuhi sukacita yang dari Tuhan, bahwa di dalam segala situasi kondisi kami dapat tetap merayakan Natal, kami dapat tetap memperingati Natal, dan itu adalah hadiah yang terbesar, yang teristimewa di dalam hidup kami, bahwa Juru Selamat telah lahir dan hadir untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di GKT Belimbing. Tuhan menyertai, memberkati, menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam kehidupan masing-masing, baik di dalam kehidupan keluarga, kesehatan, pekerjaan, studi, maupun juga berbagai macam persoalan hidup yang dihadapi saat ini. Kami mohon Tuhan yang senantiasa menyertai, menolong, memberikan kelepasan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan kehidupan gereja kami ini. Kami terus berdoa, mohon pertolongan Tuhan juga menyertai, biar setiap kami, hamba Tuhan, majelis, pengurus, aktivis yang semuanya bersama-sama bergandeng tangan melayani. Melalui pelayanan kami bersama, kami boleh bersama-sama membangun satu kehidupan gereja yang bertumbuh dengan sehat. Tuhan akan menyertai pertumbuhan gereja kami, pertumbuhan dari segi kualitas maupun kuantitas, semuanya mengalami pertumbuhan yang baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa negara kami, Indonesia ini, di dalam segala situasi kondisi politik yang ada, dan juga di dalam saat menantikan momen pergantian tahun ini. Kami berdoa, mohon pertolongan Tuhan juga menyertai, menolong, supaya situasi keamanan nasional tetap kondusif, dan semuanya sampai dengan pergantian tahun, memasuki tahun yang baru, tetap aman dan tetap terjaga dengan baik. Kami mendoakan untuk aparat keamanan, mereka yang bersama-sama bertugas untuk mengamankan situasi. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, semuanya boleh berjaga-jaga dan mengamankan situasi dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami menghadapi berbagai macam kesulitan, menghadapi berbagai macam pergumulan, baik itu di dalam hal perekonomian maupun juga khususnya pandemi yang berkepanjangan ini. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan menyertai pemerintah kami dapat menanggulangi dan mengupayakan yang terbaik, termasuk di dalam penyebaran distribusi vaksin COVID-19 ini, agar semuanya berjalan lancar, dan pada akhirnya di tahun mendatang ini kehidupan negara kami, perekonomian negara kami juga akan kembali berputar dengan baik, dan kami mengalami pemulihan hari lepas hari semakin baik.
Terima kasih Tuhan, Tuhan menyertai tiap-tiap anak-Mu. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan tiap-tiap anak-anak-Mu ini Tuhan, di tahun yang baru nanti. Semuanya dalam berkat penyertaan Tuhan, semuanya mengalami satu kehidupan yang lebih baik lagi dibandingkan di tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Janganlah takut, sebab aku datang membawa kabar baik yang menggembirakan untuk semua orang. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud, Raja penyelamatmu yaitu Kristus Tuhan. Inilah tanda-tandanya. Kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin dan berbaring di palungan. Kau tidak mau ke sana? Ayo kita pergi dan melihat yang sudah dilakukan Tuhan. Ayo ke sana. Engkau yang terberkati, bolehkah kami masuk? Seorang malaikat menjelma di hadapan kami dan berkata bahwa seorang bayi telah lahir. Penyelamat kita, Yesus Tuhan. Silakan.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur terima kasih kami Tuhan atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Kami dapat bersama-sama memperingati Natal, suatu peristiwa yang mendatangkan sukacita besar di dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa Juru Selamat kami telah lahir, menebus, menyelamatkan kami, membebaskan kami dari belenggu dosa. Tuhan, saat ini biarlah kami bersama-sama merenungkan firman-Mu, Tuhan, yang menyertai perenungan firman Tuhan ini dari awal sampai akhirnya agar menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan, tolong hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkannya. Di dalam segala keterbatasan kami, Tuhan akan menolong menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Biarlah Natal tahun ini membawa satu kedamaian dan sukacita. Sekalipun kita tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun yang lalu, tapi biarlah tidak mengurangi akan kekidmatan dan sukacita kita di dalam menyambut Natal. Dan di dalam kesempatan ibadah Natal kita tahun ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita merenungkan sebuah tema, yaitu Yesus membawa sukacita. Untuk itu saya mengajak kita membaca firman Tuhan. Renungan kita terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 20. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian menyimaknya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana tema kita di dalam Natal ini, Yesus membawa sukacita, biarlah kita semua juga bersukacita di dalam kita memasuki ataupun menyambut Natal ini, sehingga di dalam hati kita selalu ada kedamaian yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kalau Bapak Ibu Saudara-saudari berkunjung ke kota Bethlehem, yaitu kota di mana tempat Tuhan Yesus lahir, maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian akan menjumpai sebuah gereja yang disebut atau dinamakan gereja Nativity atau gereja kelahiran Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam gereja ini, di dalam bangunan gereja yang Bapak Ibu Saudara sekalian lihat, di dalam bangunan gereja ini ada sebuah gua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan gua ini
diyakini sebagai tempat Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian hari ini berziarah ya, melakukan perjalanan wisata rohani ke Israel, ke Holy Land, di sana banyak tempat-tempat bersejarah di mana Yesus melakukan mujizat dan sebagainya. Sekarang dibangun gereja di sana. Tempat Yesus melakukan mujizat tertentu, misalnya merubah 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Di sana ada satu tempat gereja atau kapel. Atau di tempat-tempat yang lain di mana Yesus mengucapkan sabda bahagia, di sana juga dibangun gereja. Dan yang kita lihat di gambar ini adalah gereja di mana di tempat ini dulu ada sebuah gua, Yesus lahir di sana. Dan sebagai penanda Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam bangunan gereja ini, kalau Bapak Ibu saudara-saudari melihat di dalam gambar, ada semacam gambar bintang. Dan biasanya orang-orang yang berziarah ke sana, mereka berfoto di sana, bahkan ada yang berpose mencium bintang itu. Nah Bapak Ibu saudara, sampai hari ini Bapak Ibu, biasanya setiap tahun di dalam peringatan malam Natal tanggal 24 Desember, di gereja kelahiran Yesus ini selalu diadakan ibadah malam Natal. Setiap tahun biasanya begitu Bapak Ibu saudara ya, dan mungkin di tahun ini yang tidak dilakukan karena masih di dalam masa pandemi. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, satu tempat yang bersejarah, satu tempat di mana 2000 tahun yang lalu Yesus lahir di sana. Dan orang banyak datang ke sana, para peziarah dari seluruh dunia, mereka berbondong-bondong datang ke sana. Dan hari ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tahun-tahun terakhir ini, kalau dihitung jumlah turis ya, jumlah kunjungan wisatawan yang ke sana, ke Tanah Suci, ke Holy Land, ke Israel, dari tahun ke tahun semakin meningkat, semakin banyak dari seluruh penjuru dunia mereka datang. Berjuta-juta orang. Tujuannya apa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Memang tidak lain tidak bukan mereka ingin melihat tempat-tempat bersejarah, tempat di mana dulu Tuhan Yesus berkarya. Dan itu membawa satu sukacita bagi mereka. Dan contohnya gambar ini Bapak Ibu ya, orang yang berziarah ke gereja kelahiran Yesus, mereka juga merasakan sukacita yang luar biasa. Karena mereka boleh mengenang peristiwa di mana Yesus lahir, itu peristiwa di mana anugerah Allah dinyatakan, juru selamat datang. Dan kalau kita mengingat Bapak Ibu Saudara sekalian 2000 tahun yang lalu, peristiwa ini terjadi sebagaimana yang kita baca di dalam bacaan kita hari ini, yaitu di padang waktu itu para gembala sedang menggembalakan kambing dombanya dan malaikat Tuhan tiba-tiba muncul di sana. Malaikat Tuhan muncul dan itu membuat para gembala ini ketakutan. Tetapi di dalam ketakutan para gembala, malaikat mengatakan, "Jangan takut, aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga berita kelahiran Yesus ini adalah satu berita yang membawa sukacita. Sebagaimana tema kita, Yesus membawa sukacita. Dia datang membawa sukacita, kelahirannya membawa sukacita. Maka kita merenungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kehadirannya, kelahirannya membawa sukacita? Kalau kita membaca ayat 8-14, karena Yesus membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Kedatangannya, kelahirannya membawa keselamatan untuk seluruh dunia. Sebagaimana kalau kita tadi membaca Bapak Ibu Saudara sekalian, malaikat mengatakan kepada para gembala di ayat 10, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Apa kesukaan itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus membawa satu keselamatan karena dia disebut sebagai juru selamat. Dia adalah juru selamat dunia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita merenungkan bersama-sama Bapak Ibu, sebenarnya peristiwa Natal ini dibalik sukacita, gemerlap, mungkin kadang dekorasi yang begitu indah,
kado-kado Natal yang begitu menyenangkan diterima. Sebetulnya kita tidak bisa melepaskan, Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa Natal tidak bisa dilepaskan dari peristiwa pada akhirnya Yesus akan mati di kayu salib, tapi dia bangkit juga. Kedatangan Yesus, kelahirannya tidak bisa dipisahkan dengan kematiannya kelak. Karena disitulah karya keselamatan yang Yesus kerjakan terjadi. Juru selamat datang dan Yesus menyempurnakan karya keselamatan itu dengan kematiannya di kayu salib. Dan ini yang membawa satu berita sukacita untuk seluruh dunia, untuk kita semua, untuk saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat itu akhirnya juga dikatakan di dalam ayat 13 bahwa bala tentara surga memuji-muji Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelahiran Yesus itu mendatangkan kesukaan yang besar, sukacita yang luar biasa besarnya. Bahkan malaikat-malaikat di surga turut memuji Allah. Karena ini peristiwa yang luar biasa besarnya. Di dalam anugerah Allah, rancangan Allah, manusia berdosa yang harusnya binasa diselamatkan. Maka Allah merancangkan di dalam karya agungnya, juru selamat datang ke dunia, yaitu Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, di kandang yang hina. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah hari ini kita tidak bersuka cita, Bapak Ibu? Apakah hari ini kita melupakan makna Natal yang sebenarnya? Saat mungkin hari ini banyak dari kita yang merasa tahun ini hampa, tahun ini Natalnya kurang berarti. Karena berhubung tadi saya katakan masa pandemi, kita tidak bisa berkumpul di gereja, tidak bisa bersuka cita bertemu banyak orang di gereja merayakan Natal. Tapi apakah karena ini akhirnya kita melupakan makna Natal yang sesungguhnya? Bahwa juru selamat lahir, juru selamat datang untuk kita yang berdosa, untuk saudara dan saya, kita adalah orang berdosa, untuk seluruh dunia yang berdosa ini. Juru selamat itu datang untuk membebaskan, untuk menyelamatkan yang berdosa. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, seharusnya kita tidak akan pernah kehilangan sukacita di dalam merayakan Natal, sekalipun di tahun ini di dalam keterbatasan. Seharusnya kita tidak akan kehilangan sukacita kalau kita sungguh-sungguh memahami dan tahu makna Natal itu sebenarnya. Juru selamat itu lahir datang untuk saudara dan saya, dan untuk kita semua yang percaya kepadanya, kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selain kita melihat tadi bahwa Yesus membawa keselamatan untuk seluruh dunia, maka yang membuat sukacita, Yesus membawa sukacita, kita dapat melihat di ayat yang selanjutnya, ayat 15 sampai dengan 20, di mana para gembala ini yang mendengar berita itu, mereka segera ke Bethlehem. Apa yang membuat sukacita Bapak Ibu Saudara? Bahwa di dalam ayat-ayat ini, ayat 15 sampai 20, kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus itu datang mengubahkan hidup seseorang menjadi berarti. Seseorang yang hidupnya tidak berarti, atau seseorang yang hidupnya karena dosa menjadi terabaikan, karena Yesus datang hidupnya diubahkan. Karena Yesus datang hidupnya diperbaharui. Karena Yesus datang hidupnya jadi bermakna. Demikian pula saudara dan saya, hidup kita jadi berarti karena Yesus menebus, menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, ayat 15 sampai 20, tadi kita sudah membacanya, menceritakan setelah malaikat-malaikat itu kembali ke surga, gembala-gembala ini saling berkata dengan temannya, mari kita pergi ke Bethlehem, melihat atau menuruti apa yang dikatakan malaikat itu. Dan mereka dikatakan mereka bersama-sama cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita
membaca akhirnya di ayat 20 di sana dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, gembala-gembala ini yang ditemui oleh malaikat, tadinya mereka ketakutan. Tetapi setelah mereka ketakutan mereka berubah menjadi sukacita. Karena malaikat itu memberi satu pesan yang luar biasa. Juru selamat lahir, juru selamat hadir buat kalian. Dan para gembala ini menjadi pihak pertama yang menerima pesan Natal. Mereka adalah pihak pertama yang menemui bayi Yesus di dalam malam Natal yang pertama terjadi di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang mendapat satu kesempatan yang luar biasa menerima berita Natal, pesan Natal pertama kali. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang mengubahkan hidup mereka? Kalau dikatakan kehadiran Yesus, kelahiran Yesus mengubah hidup mereka menjadi berarti. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, gembala-gembala atau para gembala ini adalah profesi yang pada waktu itu dihina. Profesi yang dianggap rendah, terhina. Sehingga para gembala Bapak Ibu Saudara sekalian kalau di dalam kondisi sidang pengadilan, orang yang pekerjaannya sebagai gembala dilarang untuk bersaksi. Dilarang menjadi saksi. Jadi kalau ada orang yang punya satu kasus peristiwa dibawa kepada pengadilan dan orang ini menghadirkan saksi seorang yang profesinya sebagai gembala, pasti ditolak sama pengadilan. Karena dianggap profesi yang hina, yang rendah, yang tidak berarti. Sekali lagi karena berhubungan dengan hukum agama. Orang-orang Yahudi memandang para gembala itu adalah orang-orang yang pasti melanggar hukum agama. Mereka tinggal di padang, di tengah-tengah situasi kondisi yang airnya kurang, sehingga mereka sering mengabaikan ritual-ritual keagamaan. Mereka makan dengan tangan yang tidak dibasuh, tidak dicuci, itu yang dikatakan najis. Mereka melupakan berbagai macam ritual keagamaan sehingga dikatakan para gembala ini profesinya profesi yang najis, profesi orang-orang berdosa. Tetapi justru Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam peristiwa Natal ini saat para gembala itu adalah orang-orang yang pertama kali menerima berita Natal, itu menunjukkan, membuktikan bahwa mereka berarti di hadapan Tuhan. Dan hal ini mengubahkan hidup mereka Bapak Ibu Saudara. Mereka pulang dari melihat bayi Yesus dengan sukacita. Mereka memuji Allah, mereka bersyukur, memuliakan Allah. Karena mereka tahu hidup mereka berarti di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Natal juga kembali mengingatkan kita semua. Apa yang membuat hidup kita, saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian menjadi berarti? Apa yang membuat hidup kita ini menjadi berharga? Apakah kekayaan kita? Apakah status kita yang tinggi? Apakah kepandaian kita? Apa yang membuat kita ini berarti Bapak Ibu Saudara? Tidak lain tidak bukan saat kita kembali merenungkan peristiwa Natal. Kita harus ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dahulunya adalah orang berdosa. Orang berdosa yang seharusnya binasa. Orang berdosa yang hidupnya kotor, najis di hadapan Tuhan. Tetapi karena Yesus Juru Selamat itu datang, hidup kita diubahkan. Dari orang berdosa kita jadi orang yang diampuni. Dari orang yang najis hidup kita diubahkan jadi orang yang disucikan, dikuduskan. Karena Juru Selamat itu mengubahkan hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi berarti. Hidup kita menjadi berharga. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah dari kita yang hari ini di dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan sampai hari ini, mungkin kita masih merasa hidup kita ini tidak ada artinya. Mungkin kita masih merasa hidup kita ini tidak berharga. Mungkin kita tidak tahu apa arti dan tujuan hidup kita.
Sehingga kita menjalani hidup ini dengan tidak memiliki semangat. Menjalani hidup ini dengan merasa hidup ini hanya penuh dengan susah, keluh kesah saja. Mari Bapak Ibu Saudara kita diingatkan melalui berita Natal ini, pesan Natal ini, bahwa Dia datang, Yesus datang membawa sukacita. Dan sukacita itu adalah sukacita yang besar. Sukacita yang di atas segala sukacita yang ada di dunia ini. Yaitu sukacita terbesar karena dosa-dosa kita dihapuskan oleh Juru Selamat yang datang untuk mati bagi kita di kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari di dalam perenungan dan peringatan Natal tahun ini kita mau merasakan kedamaian dan sukacita Natal itu di hati kita. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, sekalipun Natal tahun ini berbeda dari Natal-Natal tahun yang lalu, biar itu tidak mengurangi sedikit pun kedamaian dan sukacita Natal di hati kita. Justru di dalam peringatan Natal tahun ini, mungkin kita merayakannya, mungkin kita beribadah di dalam Natal tahun ini dengan keluarga kita, di dalam kelompok-kelompok kecil. Mari di dalam kelompok-kelompok kecil, keluarga, sahabat, pertemanan, famili yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Di sana kita sama-sama mensyukuri, sama-sama memuliakan Tuhan, masih diberi kesempatan beribadah merayakan Natal. Dan biarlah sukacita dan damai Natal itu terus beserta di dalam hati kita. Sampai dengan nantinya kita memasuki tahun yang baru. Dan sekalipun Bapak Ibu ya, sekali lagi saya katakan, sekalipun tahun baru ini nanti kita masih belum tahu kondisinya seperti apa. Tahun baru ini kita juga masih bertanya-tanya apakah pandemi ini akan segera berakhir atau tidak. Tapi mari, sekalipun kondisi masih belum kita ketahui dan tidak menentu, jangan itu merampas sukacita dan damai Natal yang di dalam hati kita. Biar sukacita dan damai Natal terus menyertai hati kita. Sampai kita memasuki tahun yang baru, menghadapi sepanjang tahun yang baru ke depan nantinya, tetap ada sukacita dan kedamaian di dalam segala situasi kondisi apapun. Biar ini menjadi tekad kita bersama, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bahwa kita mau menjadi orang-orang yang senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Karena Yesus telah datang membawa sukacita untuk kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bersama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pesan Natal untuk setiap kami di tahun ini. Kami mau Tuhan terus bersukacita. Dan kami mau Tuhan selalu merasakan kedamaian di dalam hati setiap kami. Karena kami yakin, kami tahu dan kami percaya kelahiran Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, membawa satu sukacita yang besar untuk setiap kami, bahkan untuk seluruh dunia ini. Karena dunia yang hidup di dalam dosa telah dibebaskan oleh kedatangan Juru Selamat. Dan kami yang percaya, kami telah ditebus, hidup kami disucikan, dikuduskan, sehingga hidup kami menjadi berharga dan berarti di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu, bahkan saat kami menyongsong memasuki tahun yang baru, tahun di depan kami, di mana kami juga masih belum tahu apa yang terjadi atau bagaimana situasi kondisi, bahkan perkembangan pandemi ini di tahun yang akan datang. Segalanya masih belum kami ketahui, kami masih merasa semuanya tidak menentu dan semuanya masih misteri. Tapi biarlah itu tidak merampas sukacita dan kedamaian di dalam hati kami. Dan sebaliknya kedamaian dan sukacita yang kami miliki akan menuntun langkah kami menjalani hari-hari kami ke depan dengan sukacita dan semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesus lahir membawa sukacita buat kita semua. Pertanyaannya adalah,
apakah kita sudah membagikan kabar sukacita itu di sekeliling kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, biarlah di momen Natal ini kita diingatkan untuk menjadi pembawa kabar sukacita bahwa sumber sukacita Yesus Kristus telah lahir bagi kita. Dan mari kita siapkan persembahan kita dan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan kami boleh bersama merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan, hari Natal. Dan kami boleh mengingat kembali di mana Engkau datang di dalam dunia ini menyelamatkan setiap kami umat yang berdosa ini. Dan Tuhan, pada kesempatan ini kami datang kepadamu membawa persembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap persembahan yang terkumpul, supaya persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini di GKT Belimbing. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari, di dalam berbagai pergumulan mereka. Kiranya Tuhan yang senantiasa memelihara hidup mereka. Begitu juga bagi majelis yang mengelola persembahan yang terkumpul ini, biarlah Tuhan juga yang menolong dan menyertai setiap mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan membacakan katekismus Heidelberg secara bertanggapan. Apakah doa ke-6? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya, kami sendiri terlalu lemah untuk dapat hidup sendiri meski sesaat sekalipun. Dan musuh-musuh kami yang terkutuk, iblis, dunia, dan kedagingan kami sendiri tidak pernah berhenti menyerang kami. Oleh sebab itu, Tuhan topang dan kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tidak jatuh dan dikalahkan dalam perjuangan rohani ini. Tetapi dengan tegar dapat bertahan sampai akhirnya kami memperoleh kemenangan yang sempurna. Bagaimana Anda mengakhiri doa ini? Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya, semua permohonan ini kami naikkan kepadamu, oleh karena sebagai Raja kami yang Maha Kuasa, Engkau tidak hanya ingin, tetapi juga sanggup memberi kami segala sesuatu yang baik. Dan dengan demikian, bukan diri kami sendiri, melainkan nama-Mu yang kudus, itulah yang dipuji selama-lamanya.
Apakah arti kata amin? Amin artinya, ini benar dan pasti, karena Allah mengabulkan doa saya lebih pasti daripada adanya keinginan dalam hati saya, supaya Tuhan berkenan mendengarkannya. Kita akan mengakhiri ibadah Natal hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita pujikan doksologi, berkat akan disampaikan oleh Pendeta Antonius dan kita aminkan dengan amin song. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang terkasih, marilah kita semua pulang dengan membawa damai dan sukacita Natal di dalam hati kita, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita yang di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, menaungi menyertai kehidupan kita sekalian, memberikan damai dan sukacita Natal di dalam diri setiap kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan mengambil saat teduh, ibadah Natal kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.